Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyatal hasanata tamhuha wa khuliqan nasa bi khuluqin hasan. Ibu-ibu dan bapak-bapak jemaah pengajian Ahad pagi Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Tak henti kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya juala di pagi menjelang siang hari ini. Kita kembali dipertemukannya dalam ruangan taklim yang setiap pekan secara rutin dilaksanakan di Masjid Al-Furqan ini. Kita pun bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk dapat menikmati hidup dan kehidupan kita di muka bumi ini. Dan semoga kita dapat memanfaatkan kesempatan yang diberi oleh Allah ini di sisa-sisa umur kita yang tidak berapa lama lagi, diisi dengan berbagai amal soleh untuk memperbanyak bekal menghadapi kehidupan di akhirat nanti. Jemaah pengajian rahimakumullah, tanpa terasa memang perjalanan waktu begitu cepat yang dalam buku Waktu bagi Kehidupan Muslim Syekh Yusuf Qaradawi menjelaskan tentang waktu ini. Karakteristik waktu ini, pertama kata beliau, waktu ini berjalan begitu cepat. Tak terasa memang secara fisik dapat kita rasakan sekarang ini. Tahu-tahu berubah, tahu-tahu berubah. Ya. Kalau tidak percaya waktu ini berjalan begitu cepat, ketika tidur malam, bapak ibu berniat nak sholat malam, tahajud. Niat bangun nak jam 3. Tidur jam 9, jam 12 terbangun. Kemudian tidur lagi, tahu-tahu bangunnya jam 4. Alangkah sebentarnya. KGA, apalagi tunggu KGA, lewat. Oleh karena itu dalam hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah, riwayat oleh Abu Daud, yang artinya tidaklah akan terjadi hari kiamat itu sehingga waktu berjalan begitu cepat. 1 tahun seperti 1 bulan, 1 bulan seperti 1 pekan, 1 pekan seperti 1 jam, 1 jam seperti kedipan mata, kata Rasulullah. Jalan begitu cepat. Itu karakteristik atau ciri waktu yang pertama. Yang kedua kata Yusuf Qaradawi, waktu itu waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali lagi dan tidak bisa diganti. Oleh karena itu kita ini peringatkan agar jangan menunda-nunda pekerjaan atau menunda-nunda sesuatu. Apabila hari itu bisa dikerjakan, kerjakan. Sebab ketika hari itu tidak dikerjakan, kita menunda besok, besok itu bukan yang hari ini. Yang hari ini telah berlalu. Besok ya, waktu besok. Oleh karena itu Ibnu Umar mengingatkan kepada kita dalam salah satu hadis,
Kata Ibnu Umar, barang siapa yang ada di waktu pagi jangan menunggu di waktu sore, barang siapa yang di waktu sore jangan menunggu di waktu pagi, kerjakan dengan segera. Berlalu dan tidak bisa diganti. Ibu dan bapak-bapak, kalau mengingat-ingat usia kita 17-an, 20-an, rasa-rasanya nak kembali lagi seperti itu ya. Tapi tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi kembali usia kita yang lalu itu. Lalu yang ketiga, ciri waktu itu, waktu lebih berharga dari segala-galanya. Kalau orang barat mengenal waktu itu dengan istilah time is money, bagi Islam bukan hanya time is money, waktu adalah uang. Waktu adalah kehidupan. Demikian dikatakan oleh Syekh Hasan Al-Basri. Ya. Karena kehidupan kita itu adalah waktu-waktu yang telah berlalu, sekarang dan yang akan datang. Nah, itu tentang waktu. Nah, berkaitan dengan waktu ini, ibu-ibu dan bapak-bapak, yang paling terasa perubahan itu adalah umur. Umur kita ini dari waktu ke waktu terus berubah dalam dua hal. Yang pertama, umur kita berubah karena bertambah. Dari segi jumlah umur kita bertambah. 2020 50 tahun ke 2021 ini entah bulan apa nanti menjadi 51, dari segi jumlah bertambah umur kita. 51, 52, 52, 53 dan seterusnya. Tapi dari segi jatah umur kita berkurang. Karena masing-masing kita telah ditentukan umurnya. Nah, yang ini yang sedikit akan kita bahas dalam kesempatan yang singkat ini. Berangkat dari firman Allah dalam surat nomor 6 ayat 2. Surat nomor 6 itu Al-An'am ayat 2. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqakum min tin, tsumma qada ajala wa ajalum musamman indahu, tsumma antum tamtarun." Singkat, pendek ayatnya. Tapi pengertiannya sangat dalam. Huwallazi khalaqakum min tin. Huwa itu pengganti ba'dal dari Allah. Dialah yang menjadikan kamu min tin dari tanah. Merujuk ke nenek moyang kita Adam, dia dijadikan dari tanah secara langsung. Dan kita juga dari tanah, tapi dari saripati tanah. Dia yang menciptakan kita. Summa qada ajalah, kemudian dia tentukan ajal kematianmu. Jadi sudah ditentukan batas akhir kehidupan kita. Summa qada ajalah wa ajalum musamman indah. Dan dia tentukan pula ajal kematianmu di sisinya. Ajal musamma di sisinya. Summa antum tamtarun. Tetapi kamu masih dalam keraguan-raguan tentang hal itu. Ibu dan bapak-bapak, dari ayat ini Allah memaparkan mulai dari dia menciptakan kita. Diciptakan kita dari tanah atau dari sarifati tanah. Setelah itu dia tetapkan ajal. Di situ ada dua ajal itu ditetapkan. Wa ajalum musamma, ya. Kemudian summa ajalum summa qada ajala wa ajalum musamma indahu. Pertama ajal ghairu musamma, yang kedua ajal musamma. Saya jelaskan. Ajal ghairu musamma yaitu summa qada ajala. Telah ditetapkan. Ghairu musamma.
Artinya ajal yang sudah ditetapkan Allah tapi ketepatannya belum ditetapkan oleh Allah. Itulah wa ajal summa qada ajalah. Yang kedua, ibu-ibu dan bapak-bapak, ada ajal yang namanya wa ajalum musamma indahu, yaitu ajal musamma. Ajal yang sudah ditetapkan oleh Allah dan ajal ini tidak bisa diubah. Ini dua ajal ditetapkan oleh Allah. Ibu dan bapak-bapak, summa qada ajalah, yaitu ajal ghairu musamma. Ajal ini ajal yang bisa diubah, kata para ahli. Oleh karena itu, ada yang mengatakan bahwa kalau ajal sudah ditetapkan tidak akan bisa diubah. Ya. Kalau sudah datang ajal, sudah. Tapi dalam buku mengubah ajal, mengubah umur, memanjangkan umur, mengubah ajal, panjang lebar diulas tentang masalah itu. Ada ulama yang mengatakan yang dimaksud dengan panjang umur itu adalah orang yang banyak berbuat kebaikan semasa hidupnya, beramal soleh, lalu dia mati, lalu dia banyak dikenang dan disebut-sebut orang. Itu namanya panjang umur. Seperti Rasulullah, orang baik, ya, banyak disebut-sebut orang karena banyak kebaikannya. Begitu juga para sahabat dan siapa saja itu biasanya disebut-sebut orang. Kebaikan-kebaikannya itu panjang umur. Ya. Sehingga orang yang berpendapat seperti ini, ibu dan bapak-bapak mengatakan bahwa umur secara fisik tidak bisa diubah. Kalau Allah sudah tentukan 60, ya 60. Orang yang berpendapat maksud panjang umur itu adalah karena banyak kebaikan yang dilakukan. Semua kita ingin panjang umur. Nah, sekarang saya buka rahasia kalau mau panjang umur. Yang galak panjang umur itu Ustaz Reza barangkali, sama Ustaz Bang Bangun. Nah, galak dia panjang umur. Nah, tadi sudah saya singgung tentang dua ajal musamma dan ghairu musamma. Ajal musamma, ibu-ibu dan bapak-bapak, adalah ajal yang sudah ditetapkan oleh Allah dan ini tidak bisa diubah. Catatan ini ada di Lauhil Mahfuz yang hanya Allah sendiri yang tahu. Makhluk yang lain tidak tahu. Dalil-dalil yang tidak bisa diubah, ajal musamma itu dalam surat Al-A'raf ayat 34 dan surat Yunus ayat 45. Ada lagi di surat yang lain. Sudah hafal semua kita tuh, walikuli ummatin ajal, dan tiap-tiap umat ada ajalnya. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Itu dalil ajal musamma yang tidak bisa diubah. Setiap umat ada ajalnya, batas waktunya. Apabila ajal itu telah datang, maka tidak bisa dimajukan dan maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan walaupun hanya sesaat. Itu dalilnya. Jadi kalau sudah ditetapkan oleh Allah, misalnya setelah malam 12 jam, siang 12 jam, sudah tidak bisa berubah. Tetap 24 jam, sehari semalam, siang 12, malam 12. Lalu ajal ghairu musamma, summa qada ajalah, yaitu ajal yang bisa diubah sesuai dengan sebab akibat yang kita lakukan. Nah ini kalau nak galak panjang umur. Dalilnya mana? Ar-Ra'du ayat 39. Quran surah Ar-Ra'du ayat 39. Surat ke-13 itu kalau tidak salah.
di ujung ayatnya. Yamhullahu mayasya wa yusbik. Ada kan? Yamhullah. Dan Allah mengubah apa yang dikehendakinya, wa yusbik, dan menetapkan apa yang dikehendakinya. Lalu kenapa ajal musamma dengan ajal ghairu musamma? Ajal musamma tidak bisa dirubah, ghairu musamma bisa dirubah, karena ghairu musamma ini berkaitan dengan sebab dan akibat yang kita lakukan. Kalau ajal musamma tertulis di Lauhil Mahfuz yang ada di sisi Allah indahu itu, tidak ada yang tahu. Malaikat yang dekat pun tidak ada yang tahu, tidak boleh melihat catatan induk itu. Hanya Allah yang tahu. Sedangkan ghairu musamma, catatan ini ada di malaikat. Kan dalam salah satu hadis Imam Bukhari dan Muslim, kan Rasulullah bersabda menjelaskan tentang perkembangan janin di dalam rahim ibu. Saya artikan saja, setiap kamu akan dikumpulkan dalam rahim ibu selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Nutfah itu apa? Maaf, air mani. Kemudian 40 hari dalam bentuk alaqah. Alaqah itu apa? Segumpal darah. 40, 80 ya. Kemudian 40 hari lagi dalam bentuk mudghah. Mudghah itu apa? Segumpal daging. 40, berapa itu sudah? 120 hari. Ketika calon bayi berumur 120 hari, Allah utus malaikat untuk mencatat 4 hal. Apa yang dicatat di situ? 4 hal itu. Yang pertama tentang rezeki calon bayi ini. Cak mana rezekinya? Mudah, sempit, dan seterusnya. Yang kedua tentang ajal. Kapan dia mati, di mana dia mati, umur berapa dia mati. Apakah umurnya bisa, ajalnya bisa dimajukan atau bisa diundurkan. Kemudian tentang amalnya. Apakah calon bayi ini nanti akan rutin beramal soleh atau sebaliknya banyak melakukan amal keburukan dan seterusnya. Yang keempat dicatat oleh malaikat adalah apakah orang ini bahagia atau celaka. Sudah ada catatan ini. Catatan ini di mana? Bukan di Lauhil Mahfuz, tapi di tangan malaikat, yaitu di Lauhul Mahwi wal Isbat namanya kitabnya itu. Ini ada di tangan malaikat. Nah, yang di tangan malaikat inilah yang bisa diubah atas perintah Allah. Malaikat tidak berani merubah langsung, tapi atas perintah Allah. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, dasar ini banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan. Salah satunya ada hadis yang sangat populer di masyarakat, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba ay yubsata fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, falyasim rahimah, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Jadi kalau nak panjang umur, rajin-rajin nyambung silaturahim. Silaturahim itu apa? Bukan silaturahmi ya. Ini kata para ahli bahasa Arab. Cuma kadang di masyarakat kita sudah kondang dengan nama rahmi. Kata orang ahli bahasa Arab, rahmi itu rasa sakit perempuan yang akan melahirkan. Itu artinya rahmi. Kan tidak kena menyambung silaturahmi, rasa sakit seperti perempuan yang melahirkan, kan tidak kenal. Kalau rahim menyambung tali silaturahim dengan kerabat dekat. Anak dengan orang tua, anak sama-sama misatnya, sama mindonya, sama kakeknya, sama buyutnya. Ya. Istri dengan suami, ini namanya silaturahim, hubungan dekat,
keluarga dekat. Kalau dengan sesama muslim secara umum, itu namanya persaudaraan sama muslim. Apa tuh? Apa dia nampaknya Pak Haji? Hah? Ya. Persaudaraan sama muslim itu. Ya. Kalau dengan wong non Islam, namanya bukan silaturahim, toleransi. Ya. Nah itu beda-beda ya. Jadi robahlah, jangan silaturahmi lagi. Silaturahim. Nah kemana kau? Nah, silaturahim. Rahim cuma dengan hubungan keluarga kita terdekat, tidak di luar keluarga. Cuma sekali lagi lah sudah memasyarakat. Nah kemana kau nak silaturahim? Ke rumah kawanku itu. Nah itu. Nah dengan adanya dalil ini berarti ada umur yang bisa dipanjangkan, bisa diubah. Rajin-rajin silaturahim, jangan putus hubungan dengan keluarga dekat. Oleh karena itu kadang-kadang ada orang mengatakan ibu-ibu dan bapak-bapak berasa nilmat dengan wong lain daripada keluarga dekat. Ngapo? Kalau keluarga dekat kadang-kadang bejahatan. Kalau dengan orang lain bejahatan tidak apa-apa, walaupun sama baik. Ya, memang benar kadang-kadang ya, perselisihan dengan keluarga dekat itu jauh lebih parah kadang-kadang akibatnya daripada dengan wong luar. Nah, lalu kalau sudah tahu untuk memanjangkan umur itu salah satunya adalah dengan menjaga tali silaturahim. Yang kedua, rajin tahajud. Rutin ya. Bukannya semalam ini tahajud, 2 malam, 3 malam besok istirahat, rutin tiap malam. Rajin sholat berjamaah, itu juga akan bisa memanjangkan umur kita. Berbuat baik dengan tetangga, ya, dan lain-lain. Pokoknya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan secara rutin itu dapat memanjangkan umur kita. Rajin bersedekah, berinfak. Nah, lalu bagaimana secara fisik bisa umur kita itu dirubah dengan cara silaturahim itu? Tadi sudah ada ayat yang mengatakan apabila ajal telah datang tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Memang benar ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau ajal telah datang, ya udah pacak ngapur-ngapur lagi lah, datang namanya. Bapak dan ibu punya janji dengan seseorang akan bertamu. Ketika dia nelpon, dia ada di depan pintu. Padahal maksud bapak dan ibu kaget dulu datang besok. Tapi kalau sudah di depan pintu, mana? Nak disuruh balik, tidak mungkin kan? Kalau ajal telah datang, tidak pacak lagi nak ditunda. Sudah datang, sudah. Tapi kalau belum datang, ada kemungkinan ajal bisa diubah, umur bisa diperpanjang. Nah, saya ilustrasikan ajal musammah tadi. Ajal musamma itu ibu-ibu dan bapak-bapak adalah ajal yang ditetapkan oleh Allah sejak kita lahir sampai dengan hari berbangkit. Itu namanya ajal musamma. Ajal ini tidak ada yang tahu. Hari berbangkit itu kapan? Tidak ada yang tahu kan? Katanya tahun 2000 berapa dulu? 2010. Kiamat. 2012. Inilah 2021 Pak Rudi. Belum terjadi. Karena tidak tahu memang. Jadi 2 ajal. Itu yang pertama ajal sejak kita lahir sampai dengan hari berbangkit. Ini ajal musammah namanya. Yang tidak ada satupun yang tahu, tercatat di Lauhil Mahfuz. Yang kedua ajal musammah. Yaitu ajal yang ditetapkan oleh Allah sejak kita lahir sampai dengan waktu tertentu sebelum hari berbangkit. Nah, ajal inilah yang bisa kita ubah. Kita umpamakan ibu-ibu dan bapak-bapak. Kalau ajal musamma sejak kita lahir sampai dibangkitkan kaget, misalnya 2000 tahun. Misalnya 2000 tahun ya jaraknya. Misal baik. Sedangkan ajal ghairu musamma, misalnya ajalku, Allah tetapkan 60 tahun. Berarti aku hidup dari 0 sampai 60 tahun.
Lalu Allah sudah tahu bahwa si Amran itu dalam hidupnya dia akan rajin menyambung silaturahim. Dia rajin melakukan sholat malam, puasa sunat Senin Kemis dan sebagainya. Maka Allah memerintahkan kepada malaikat tambah umurnya menjadi 100 tahun, tambah 40 tahun dari 60 tadi. Jadi umurku diperpanjang menjadi 100 tahun. Ya. Nah, seharusnya umur 60 saya tak mati. Ketika saya umur 60 mati misalnya, lalu jatah hidup saya di alam barzah berapa tahun lagi? Tadi 1000 tahun, 2000 tahun jarak hari berbangkit. Aku mati di umur 60, maka penantianku di alam barzah selama 2940 tahun. Ya kan? Karena dipotong di dunia 60 tahun. Setelah diperpanjang oleh Allah 100 tahun, maka penantianku di alam akhirat cuma 1900 tahun. Kan enak diperpendek masa di alam barzah itu. Jadi yang di alam dunia diperpanjang, namun yang di alam barzah diperpendek. Itu cara Allah mengubah atau memanjangkan umur seseorang. Nah, kalau nak minta ubah seperti itu sebelum ajal datang, silakan banyak-banyak berbuat baik. Rajin-rajin nyambung silaturahim, rajin-rajin berbuat baik dengan tetangga, banyak-banyak bersedekah, berinfak, agar umur kita diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak kontradiksi ketika ada orang yang berdoa, Allahumma tawil umrihi. Kan ada doa seperti itu ya. Ya Allah, panjangkanlah umurku. Tidak ada kontradiksi. Tapi harus disertai dengan sebab. Ayo, enak panjang umur di dunia apa enak panjang penantian di alam barzah? Mengerikan di alam barzah itu kalau kita udah ada persiapan. Udah ada pembela. Kalau orang beriman yang punya persiapan di alam barzah itu ya tidurnya seperti tidur pengantin baru, enak. Kalau kita ini rasanya masih lemak panjang di dunia, sebentar diperpendek kehidupan di akhirat. Nah, itulah secara fisik maksud dipanjangkan oleh Allah umur kita. Di dunia kita ditambah, tapi di alam barzah dikurangi penantian kita itu. Ya. Nah, semua kita ingin seperti itu. Nah, Ibu dan Bapak-bapak. Ya. Nah, itu cara kita kalau kita ingin panjang umur menurut hadis-hadis maupun firman-firman Allah maupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Secara fisik, sebab akibatnya harus kita lakukan selama hidup di dunia. Sehingga kita tidak heran orang yang sampai tua masih hebat, masih gagah. Kenapa? Dia banyak berbuat baik dalam kehidupannya itu. Dan itu akan berpengaruh kepada umurnya. Tapi kalau ketit, awas. Cepat. Nah, rajin-rajin berbuat baik. Insya Allah umur kita akan panjang. Ibu dan bapak-bapak, kata Rasulullah dalam hadisnya, i'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Sesungguhnya umur umatku itu antara 60 dan 70 tahun. Sangat sedikit yang melampaui 70 tahun. Dalam hadis yang lain disebutkan, sangat sedikit di antara umatku itu yang umurnya sampai dengan 70 tahun. Masih ada memang, cuma tidak banyak. Pak Haji 80-an, Pak Haji. Nah, Pak Haji 80-an tahun. Masih gagah beliau. Aku 57 tahun udah tekerpo. Hampir. Pak Reza dan Pak Bangun masih fitnian itu. Saya tidak banyak-banyak Ibu dan Bapak-bapak, saya bercermin dengan beliau. Maaf bukan aku memuji-muji beliau, tapi kenyataan memang seperti itu.
mertua saya saat sakit yang pertama sangat parah dirawat di rumah sakit Khadijah. Kami tidak punya harapan lagi dengan beliau. Saking parahnya itu sudah. Bulan Ramadan 2 tahun yang lewat. Sekarang masuk lagi rumah sakit. Beliau tidak bisa berjalan lagi sekarang ini. Kamar mandi sudah dituntun, bahkan sudah dipapah oleh cucung-cucungnya. Pak Muhammad Daud Damsir BA. Dia mengatakan sudah meninggal. Nah, beberapa bulan yang lalu. Ada yang berkata dia sudah meninggal, belum lah. Mudah-mudahan itu doa panjang umur beliau. Ya. Nah, tidak bisa apa lagi, sudah terbaring. Ya. Ketika dia sakit yang pertama, bukan saya mengangkat memuji-muji beliau juga. Beliau memperbanyak sedekah. Dari sedekah-sedekah yang dikeluarkannya itu, yang saya ingat, dia membantu salah satu pembangunan musola di sekolah tempat istri saya ngajar dulu. Setelah dari situ alhamdulillah sakitnya berangsur sembuh. Karena memang ada hadis yang mengatakan sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit itu, dan beliau juga termasuk itu. Semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, yang kita tinggalkan, semakin banyak Allah akan menambah umur kita itu. Oleh karena itu, walaupun kita tidak seperti beliau dan lain-lainnya, ya semampu kita, misalnya bersedekah semampu kita lah. Nah, orang yang tidak bisa memanfaatkan umurnya ketika hidup di dunia ini, dia suatu saat pasti akan menyesal. Selalu saya sampaikan ayat ini. Nanti buka surat 63 ayat 10 dan 11. Surat 32 ayat 12. Kemudian surat 35 ayat 37. Di situ penyesalan-penyesalan orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan umurnya dalam hidup ini. Atau memanfaatkan umurnya hanya untuk mengejar dunia. Surah Al-Mu'minun ayat 90-an itu. Salah satunya saya bacakan surat nomor 32, surat 63 Al-Munafikun ayat 10. Wa anfiqum mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut. Dan berinfaklah, bersedekahlah. Sedekahkanlah, infakkanlah sebagian dari rezeki yang kami berikan kepadamu. Min qabli ayatiya ahadakumul maut, sebelum kematian datang kepada kamu. Ketika kematian datang, Fayaqula Rabbi laula akhirtani ila ajalin qarib. Yang nak mati ngomong kepada Allah, tolong tunda ya Allah kematianku. Padahal nyawa sudah di tenggorokan, minta tunda kematian. Kenapa? Saat itu Allah perlihatkan segala perbuatannya di dunia ini dan balasan yang akan diterimanya apa nanti. Jadi ketika nazak itu ibu dan bapak-bapak difilmkan itu perbuatan kita nanti. Padahal umur 15 tahun sampai dengan sekarang nak mati itu, lalu kita apa-apa gawe kita. Saat itu ditampakkan oleh Allah. Balasannya juga ditampakkan oleh Allah. Memang benar ada penembakan di sini, tapi kata kedak-katik ditampakkan oleh Allah. Adakan penyelidikan tidak benar mengatakan ini, kaget ditampakkan oleh Allah kebohonganmu itu. Balasannya ini, Rabbi laula akhirtani ila ajalin qarib. Tolong ya Allah, tunda kematianku. Untuk apa minta tunda Pak Sodako? Agar aku pacak bersedekah, pacak tobat, pacak sholat dan seterusnya. Wa aku minas solin, sehingga aku menjadi orang yang soleh. Terhadap permintaan ini Allah jawab di ayat 11. Wala yu'akhirullahu nafsan iza ja'a ajaluha. Kami kata Allah tidak akan menunda kematian apabila kematian itu sudah datang kepada kamu. Kalau nyawa sudah di sini, katik lokak nak ditunda lagi. Nah, sebelum kematian itu datang. Yang parah di ayat 12 surat 32 As-Sajdah. Walau taro izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Alangkah ngerinya kata Allah. Kalau kamu melihat orang-orang kafir nanti tertunduk
di hadapan Tuhan mereka. Kepala mereka tertunduk di hadapan Tuhan. Kalau di dunia kan bukan main gagahnya, tegak kepala, ngumumkan ini, itu, kaget tertunduk di hadapan Allah. Ngapu tertunduk, nyesal. Lalu berkata, Rabbana, absorna, wasami'na, farji'na, na'mal soliha. Ya Allah, sekarang kami telah melihat, telah mendengar, neraka itu ada. Setelah melihat neraka baru nyesal. Kalau belum melihat neraka, siap masuk neraka. Siap lajulah. Kan ada ya artis nak siap masuk neraka itu. Padahal Rasulullah mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka. Azabin nar. Jangan sombong ego. Siap masuk neraka. Panas api neraka itu kan 70:1 kan. 70 panas api neraka daripada api dunia cuma 1. Siap masuk neraka. Memang punya ilmu kebal. Jangan sombong ego ya. Kita disuruh berlindung dari api neraka itu. Lah melihat, lah mendengar, farji'na, tolong kembalikan kami ke dunia. Dunia sudah hancur. Neraka sudah di depan mata. Itu sudah di akhirat. Dunia sudah hancur. Farji'na, tolong kembalikan kami ke dunia. Untuk apa? Na'mal solihan. Agar kami dapat beramal soleh. Tak lagi nak siap masuk neraka. Tak lagi beramal buruk. Inna mukinun. Sekarang kami yakin memang neraka itu ada. Ini kalau di dunia ini umur kita hanya diperhabiskan untuk hal-hal duniawi. Tidak memikirkan nasib di akhirat. Oleh karena itu ibu-ibu dan bapak-bapak yang masih muda, banyak-banyaklah beramal soleh. Banyak-banyaklah berbuat baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ayat ini kata para ahli tafsir ditafsirkan sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari bentuk yang sebaik-baiknya, yaitu di masa muda kamu masih kuat dan masih semangat untuk beramal. Masa muda itu harus begitu. Dia memang masa kuat dan semangat untuk beramal. Kalau sudah tua-tua, ukuran tua dalam Islam itu patokan kepada hadis-hadis Rasulullah, 60 tahun ke atas itu baru masa tua. Di masa-masa tua ini biasanya semangat ibadah itu menurun. Bukan tak galak ibadah. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan kepada kita ibu-ibu dan bapak-bapak bagaimana menghadapi masa tua agar tidak kita mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Mau doanya? Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal jubni wal harami wal bukhli. Awas jangan salah, kaget Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Doa apa itu kata suami ibu? Doa menghadapi masa tua, padahal itu doa masuk WC. Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas. Malas apa? Malas beribadah di masa tua. Kasal ada lagi padanan katanya dengan ajazal. Ajazal ya. Kalau kasal ini malas, padahal punya kemampuan untuk beramal, tapi malasnya itu. Kalau ajazal memang malas, tidak punya kemampuan lagi. Nah ini yang harus kita minta kepada Allah. Tua masih tetap bersemangat beribadah. Sehingga mati dalam keadaan beribadah. Itulah yang namanya mati husnul khotimah. Ada ulama mengatakan kita ini terbalik. Uanglah sudah mati didoakan husnul khotimah. Terbalik. Husnul khotimah itu doa sebelum uang mati.
Misalnya dia sakit, doakan semoga dia nanti misal jangan deket dia, semoga husnul khotimah. Dia masih sakit, jangan dulu lah. Kalau sudah nyawanya di sini, doakanlah semoga dia husnul khotimah. Sebelum mati doakan. Nah sudah mati, tidak baca lagi husnul khotimah. Kalau sudah mati, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'punahu. Itu doa wong sudah mati, jangan kayak semoga husnul khotimah. Ini kata para ulama, masuk akal juga nian. Tapi mungkin bagi yang mendoakan tadi, kalu-kalu semoga matinya tadi, mati yang husnul khotimah, maksud dia itu mungkin mah itu. Padahal doa itu doa sebelum itu. Wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah hati. Ada yang mengartikan takut. Nah, kalau sudah merasa masa tua itu macam-macam itu. Ada rasa takut anak mak ini kaget, takut macam-macam lah. Nah, kita berlindung kepada Allah dari berbagai macam ketakutan itu. Wal haram wa a'udzubika minal harami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari harami. Itu harami itu apa? Pikun, penyakit pikun. Oh ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau sudah diserang pikun bukan main susahnya. Mencari kacamata, padahal kacamata dipakai. Mano kacamata, padahal kacamata sih kata cucungnya itu no yai, kacamata pikun. Sehingga ada ulama mengatakan begini, kalau enggak mau penyakit pikun bu, ya bapak, ada beberapa cara yang dilakukan. Pertama, memperbanyak baca Al-Quran, insya Allah akan terhindar dari penyakit pikun. Tiap hari lah baca Al-Quran tuh, syukur-syukur bisa mentadaburinya. Ya. Bisa misalnya sebulan sekali khotam, 2 bulan sekali dan seterusnya. Minimal 1 tahun sekali harus khotam. Ya. Kalau saya dari Ramadan ke Ramadan itu baru khotam. Setahun, ya, tiap tahun jadilah. Belum terkejar 2 bulan, 3 bulan itu. Insya Allah akan terhindar dari penyakit pikun itu. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa, obat atau penyembuh. Salah satunya kata para ulama, penyembuh penyakit rohani, jasmani, yaitu rohani, yaitu pikun ini. Dan ini sudah saya lihat, ya, nenek kami dulu, umurnya sudah 70 tahun, matanya masih terang, ya, dan masih sehat. Tiap hari dia baca Al-Quran. Jadi rajin-rajin baca Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, kata para ahli, makan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi itu tidak mahal. Pucuk ubi, tempe, tahu. Cuma yang ini 2 ekor ini lah mahal sekarang. Kedelai naik. Kangkung. Oh itu makanan-makanan bergizi itu. Kalau ikan yang paling bergizi kata dokter, ikan lele. Bukan lele jumbo, tapi lele sawah yang panjang kuning, licinnya bukan main itu. Tapi bukan jarang jualannya dan mahal. Kalau ada lele itu beli. Aku paling kucari ini yang di pasar. Tidak kati, jarang ada. Itu paling banyak gizinya Pak Reza. Termasuk belut kata orang. Tapi belut sawah sama seperti lele sawah itu. Itu makanan yang bergizi. Nah, itu salah satu untuk ada beberapa cara untuk menghindari kita dari penyakit pikun. Yang keempat, wa a'udzubika minal buhli. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat bakhil. Bakhil itu apa? Kikir, pelit. Nah, jangan pelit nak bersedekah. Ada ilmu jangan pelit ngenyuk uang ilmu. Segala pelit tinggalkan. Karena tidak bagus. Ya. Yang itu diantara 4 doa untuk menghadapi hari tua. Supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah itu ibu-ibu dan bapak-bapak, ya, Al-Quran berbicara tentang umur. Salah satu yang dibicarakan Al-Quran adalah
umurmu sudah ditentukan oleh Allah, dan kalau mau diubah maka lakukanlah sebab akibat yang Allah akan mengubah umur yang ditetapkan kepada dirimu itu. Ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan, masih banyak sebetulnya ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang umur ini. Insya Allah nanti kalau punya kesempatan lagi kita akan bicarakan yang lain, masih berkaitan dengan ini atau dengan materi yang lain yang memang kita membutuhkan penjelasan masalah itu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pada Allah mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.